Wa tsaniha utawi nomor lorone al ahdats atau nawaqidul wudu. Menawi disiplin domir daripada kitab Fathul Wahhab. Wa tsaniha utawi nomor lorone al ahdats pira-pira hadas. Zawal aqli nggih menika ilangi akal. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2. Al ahdas, asbab yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalu aqli, ilangi akal. Ai tamyizin tegese ilange tamyiz, keadaan tamyiz. Olehnya ilang tamyiz, keadaan iso bedakake wau bijununin sebab junun edan gila. Au ighma'in atau sebab ighma, pingsan. Ighma itu kalau saya lebih cenderung dimaknai pingsan, bukan epilepsi, bukan ayanan, gitu, okay? Karena ighma itu boleh terjadi pada Rasulullah SAW, yaitu di dalam peristiwa gua Hira itu. Kanjeng Nabi ketika didatangi malaikat Jibril yang pertama, ughmiya alaih. Jadi ughmiya alaih kanjeng Nabi itu pingsan, bukan ayanan. Masuk kanjeng Nabi ayanan serawan caleng, ya kan lalang. Itu kan munazzah daripada penyakit-penyakit yang merendahkan kedudukan nubuwah, apalagi Abdul Khalqi alal itlaq. Yang kedua, definisi ighma sendiri di dalam kitab-kitab itu didefinisikan ighma itu adalah zawalul idrak minal qalbi ma'anqita'il quwwah wal harakah fil a'dha. Hilangnya idrak dari hati seseorang, ma'anqita'il quwwah, terputusnya kekuatan orang tersebut, wal harakah dan gerakan. Anggota dan gerakannya benar-benar tidak ada daya upaya, habis alias pingsan. Beda kalau epilepsi alias ayanan itu dia memang betul zawalul idrak, hilang kesadaran, tapi masih bergerak-gerak liar bebas. Jadi beda sekali definisi ighma dengan epilepsi ini nggih. Berarti epilepsi sendiri apa itu? Epilepsi itu dalam bahasa fikihnya ada sor'un kayaknya nggih. Sor'un. Sor'un itu daun yusbihul junun. Wa sahibhu ghaliban yasihu ala wajhihi fil ardi. Mirip kan ya? Iya. Sorak dalam bahasa fikihnya ini di Syekh Nawawi Al-Bantani ya menyebutkan beberapa definisi mulai daripada ighma, junun, kemudian as-sor'an, kemudian al-atah, kemudian lain semuanya banyak sekali ya, khobal gitu. Kalau yang mendekati, jadi begini, kalau ighma itu benar-benar hilang kesadaran dan kekuatan alias pingsan. Sementara epilepsi alias ayanan itu masih ada kekuatannya, kesadarannya yang hilang. Sementara fuqaha mendefinisikan ighma dengan definisi hilangnya kesadaran dari seseorang, hati seseorang, plus terputusnya kekuatan dan gerakan dari anggota badannya. Nah, berarti kan tidak pas sekali kalau diartikan sebagai arti ighma diartikan sebagai ayanan, nggak masuk. Karena ayanan itu yang hilang kesadarannya, tenaganya masih full. Yang pas didefinisikan atau mendekati definisikan epilepsi itu adalah as-sor'u. Fuqaha mendefinisikan sor'u dengan definisi seperti ini: da'un yushbihul junun, penyakit yang merupai gila. Wa sahibu ghaliban yasihu ala wajhihi fil ardi. Pelakunya, penderitanya kebanyakan itu ngoser-ngoser dengan wajahnya di tanah. Mirip tidak Pak definisinya? Tidak mirip. Ya kan ya? Jadi selama ini saya itu mengkritisi yang ighma dimaknai sebagai epilepsi dengan alasan tidak sesuai dengan dobit-dobitul fuqaha. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu ughmiya alaihi. Bagaimana kalau ighma dimaknai epilepsi dan kemudian terjadi kepada Kanjeng Nabi yang seharusnya munazzah daripada penyakit-penyakit yang menjatuhkan muro'ah atau harga diri pada kenabian. Jadi di dalam definisi ighma oleh fuqaha, saya ulangi, zawalul idrak minal qalbi ma'anqita'il quwwah wal harakah fil a'dha. Zawalul idrak minal qalbi ma'anqita'il quwwah wal harakah fil a'dha. Hilangnya kesadaran dari hati seseorang, dari dalam jiwa seseorang, plus terputusnya kekuatan dan gerakan dari anggota badannya. Nah, ini tidak pas kalau dimaknai pingsan, epilepsi. Yang pas adalah pingsan, karena epilepsi masih kekuatan banyak yang hilang kesadarannya. Yang pas untuk epilepsi adalah sor'un atau yang mendekati, yaitu da'un yusbihul junun wa sahibuhu ghaliban yasiu ala wajhihi fil ardi. Gitu ya. Sedikit mengupas tentang makna-makna
yang sering kita peroleh di pondok-pondok pesantren, akan tetapi mungkin perlu dikaji ulang atau perlu diperbandingkan tanpa menyalahkan pihak mana. Berarti mughma alaih ki pingsan itu. Mughma alaih itu pingsan, bukan ayanan. Bukan ayanan. Jadi selama ini kita maknanya orang terus. Apa nae lah Kanjeng Nabi ayanan, terus Kanjeng Nabi ayanan Pak dijenengi Kanjeng Nabi Serawan Celeng keterlaluan. Teh Nawawi Al-Bandani mengatakan di dalam kasifahnya, wal ighma jaizun alal anbiya. Wal ighma jaizun alal anbiya. Iya. La wala naqdu bi ighma'i li'annahu maradun min ghalabatil auja lil hawas ad-dhahirah. Hanya menghilangkan indera perasa dari anggota zahirnya saja. Tanpa menghilangkan kesadaran hatinya, dunal qalbi. Itu alasannya Syekh Nawawi. Beda kalau serawan epilepsi itu kan dari zatnya sudah khorul muro'ah. Bagi orang biasa saja sudah menjatuhkan martabatnya loh. Sama nikah gelem karo fulan, tapi fulan kini penyakit ayah loh. Tidak mau Pak. Iya. Dari orang biasa saja ketika dia menyandang penyakit ayan sudah menjatuhkan aibnya, sudah menjadi aib, apalagi untuk Rasulullah lebih tidak mungkin lagi kan ngoten nggih. Jadi ala kulli hal beberapa sudut pandangnya tidak sesuai dengan definisi yang didefinisikan oleh fuqaha. Kalau ighma itu definisinya sudah tidak ada kesadaran, hilangnya kesadaran plus tidak ada gerakan dan kekuatan alias pingsan. Kalau epilepsi itu masih ada kekuatan atau gerakannya yang hilang, masih ngosek. Ya, epilepsi itu yang lebih pas as-sorong. Wasaniha utawi nomor lorone asbabul hadas atau hadas zawalu aklin ay tamyizin bijununin sebab junun, hilangnya akal ay tamyizin dengan keadaan tamyiz atau sifat tamyiz, bijununin sebab junun gila, au ighma'in atau pingsan, au naumin atau tidur, au ghairiha utawa sa'liyane junun ighma' naum. Di khabari Abi Dawud karena ontan hadis riwayat Imam Abi Dawud wa ghairihi lan liya Nabi Dawud al-ainani wika usahi, utawi kedua mata itu wika usahi iku penutupe, pengikate, pengekange dubur. As-sah itu maknanya dubur. Ya. Paman mengkau tawi sing sapa wong iku nama lamun turu sapa man falyatawaddo mengko yakti wudu sapa man. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Mata itu pengikate dubur. Artinya orang kalau dia matanya melek sadar, dia keluar angin atau enggak itu sadar, terasa kan gitu ya. Tapi kalau matanya sudah tidur, dia keluar angin dari duburnya enggak terasa. Maka al-ainanu wika usah. Faman nama falyatawaddo, maka siapa orang yang tidur falyatawaddo hendak wudulah. Wa ghairu naumi utawi liyane naum daripada junun. Apa namanya? Khobal, junun, suker, mabuk ya. Itu semua mimma saking perkara-perkara dikira kang ditutur apa ghairu. Mimma saking perkara dikira kang ditutur apa ma. Ablahu iku luwih banget minhu ketimbang saking naum. Fidzuhuli ing dalem ngilangake kesadaran. Ing dalem fidzuhuli ing dalem oleh ngilangake kesadaran atau ngilangake ingatan, ngilangake ingatan atau kesadaran. Yang lainnya lebih parah lagi dari junun, lebih nemen daripada naum. Ighma lebih nemen juga daripada naum. As-sukru mabuk lebih nemen juga daripada naum. Maka wa khairuhu selain naum tidak butuh dalil, karena dengan dalil tidak butuh dalil hadis, karena ulama mengatakan ablagh, lebih dari sekedar tidur di dalam menghilangkan kesadarannya. Alladzi kang huwa kang utawi alladzi adhul iku madinatun iku nggon prasangka li khuruji syai'in marang metune suwi-suwi minat duburi saking dubur, kama asyara biha kaya oleh aweh isyar, aweh ngerti, aweh rasa biha kelawan madinatun li khuruji syai'in sapa al khabaru apa khabar, kama asyara kaya oleh isya aweh ngerosok biha kelawan madinatun li khuruji syai'in apa khabaru apa khabar hadis idis sahu krana utawi as-sah
itu ad-dubur ing menika dubur. Wa wika'uhu utawi penutupe dubur hifadhuhu wa wika'uhu utawi penutupe dubur iku hifadhuhu penjagane dubur an ayakhruja saking arep yen to metu apa syai'un suci-suci minhu saking dubur la yasyuru kang boten ngrasa sapa wong. Jadi yang nomor 2 daripada perkara yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya akal, artinya hilangnya keadaan tamyiz, sebab jununkah, gila, atau pingsan, atau tidur, atau mabuk, dan lain-lain. Adapun dalilnya adalah hadis Rasulullah riwayat Abi Dawud al-ainan wika usah faman nama falyatawaddo. Dua mata itu penjaga pengikatnya dubur, siapa orang tidur maka wudhulah. Dalil lain, dalil yang memasukkan perkara selain tidur sebagai perkara membatalkan adalah qaulul fuqaha wa ghairun naumi mimma dzukira ablaghu minhu fid dzubur. Selain tidur daripada junun, ighma itu lebih sangat lagi di dalam menyebabkan hilangnya kesadaran. Yang mana adalah hilangnya kesadaran adalah madinah li khuruji syai'in minad dzubur. Wal ainan utawi mripat loro iku kinayatun. Wal ainan utawi lafaz al ainan ing dalam hadis iku kinayatun, iku sebagai kinayah anil yaqadati saking keadaan sadar terjaga, tidak tidur. Wa kharajalan kejaba bizawalil akli kelawan ilangi akal opo an-nu'asu opo ngantuk. Kalau nu'as tidak membatalkan. Wa hadithun nafsi lan bisikan-bisikan neati ya koyo mimpi tapi aslinya duduk. Itu juga tidak tidur. Wa awailu nashwati sukri lan permulaan muqaddimah pun mabuk, itu juga tidak masuk pada zawalul akal. Kalau nagdo mongko ana batal Apa nashwati sukri apa? Muqaddimah mendem, muqaddimah pun mabuk. Setengah mabuk, Pak. Iya. Deleming. Ya belum mabuk total. Belum mabuk. Ya, mabuk tapi sadar. Belum mabuk total. Naswah itu mabuk aslinya. Awailu naswati syukri. Awailu naswatin itu sudah kawitane mabuk. Ai huwa asyukru. Sing utawi naswah itu mendem cara ditakdirkan. Ya. Fala nagdo mongko ora ana batalake iku wujud biha kelawan fala nagdo mongko ana batalake wujud biha kelawan nuas hadisun nafsi awailu naswati syukri. Tiga hal itu. Wa min alamatin nu'asilan iku setengah saking tondo-tondone ngantuk sama ukalamil hadirina iku krungu ucapane gunemane pira-pira wong kang hadir wa ilam yafhamhu senajan ora paham sapa wong hu ing kalam. Iku nggih. Di sini dikecualikan daripada tidur, daripada zawalul akli, hilangnya akal, yaitu satu an-nu'as, ngantuk. Ciri-cirinya nu'as adalah masih dengar gremeng-gremenge wong senajan dia tidak paham. Yang kedua diantaranya lagi adalah hadisun nafas, ya, besitan hati kayak mimpi kayak ora niku ndak. Begitu juga nas awailul sukar, permulaan mabuk, itu juga ndak. Tapi ada permasalahan, ya. Na'am law ra'a ru'yan wa syakka ana ma'ula. Kalau dia yakin mimpi, aku yakin mimpi, tapi aku ragu apakah aku tidur apa enggak, maka batal. Karena alamatun naum ar-ru'yah. Kayak gitu. Jadi kalau ru'yah pasti mimpi, pasti tidur kayak gitu. Dia ngomong aku yakin mimpi, mau aku ragu aku tidur apa ora. Kalau itu batal. Karena kalau mimpi pasti tidur. Na'am law ra'a ru'yan wa syakka ana ma'al nek kaya wong sing niku Ustaz, kaya wong sing aku kaya ngono sadar kaya ngono. Aku kaya diparani ditekani kowe sesosok sapa misalnya kau kowe. Tapi sebenarnya dia itu antara sadar tidak sadar gitu. Nah, dengar kalamul hadirin benar. Kalau dia mendengarkan kalamul hadirin mau orang paham, itu sih sadar itu. Nu'as. Sadar, maksudnya kategori nu'as. Maksudnya kategori nu'as. Kalau itu ya. Cuma ini ada permasalahan di hasyiah. Na'am law ra'a ru'yan wa syakka ana ma'aula fa alaihi al-wudu li'anna ar-ru'ya la takunu illa bin naumi. Kalau ada orang yakin mimpi cuma syak dalam segi tidurnya. Saya itu yakin mimpi, tapi saya ragu saya tidur apa membuat.
maka fa'alaihi wudu. Lana ru'ya la takunu illa binaum, karena mimpi itu tidak mungkin terjadi kecuali pasti tidur, gitu nggih. Ya. La zawaluhu binaumin mumakkinin maq'adahu. Binaumi mumakkinin maq'adahu. La zawaluhu ora kok ilange akal binaumi mumakkinin kelawan stileme wong kang netepake maq'adahu ing dalam pelengguhane wong. Ai aliyaihi tegese bokong lorone wong. Ai aliyaihi tegese bokong lorone wong. Tidak kok tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya, yaitu dua bokong. Min maqarrihi saking nggon tetepe wong, nggon lungguhe wong, apakah lantai apakah kursi. Min ardin saking bumi, au ghairiha utawa liyane ardin. Au ghairiha utawa liyane ardin. Fala naqdu maqarana batalikum li amni khuruji syai'in krana amane metune suwi-wiji hina idin ing dalam mengkono-mengkono memakinin maq'ada. Min duburihi aman metune suwi-wiji saking dubure wong. Min duburihi saking dubure wong. Ditambahi saya Zakaria Al-Ansari dawuh la zawaluhu binaumi memakinin maq'ada. Tapi tidak batal sebab hilangnya akal dengan tidurnya orang yang memakin maq'ada, yang menetapkan tempat duduknya alias pantatnya, mohon maaf di lantai. Itu lungguhe sila. Jadi orang yang tidur dalam posisi duduk biasanya duduk sila. Itu dinamakan mumakin maq'ada. Karena pokoknya ditempelnya ring lantai. Itu aman, tidak keluar angin. Itu tidak membatalkan. Kenapa? Li amri khuruji syai'in hina idin min dubur. Wala ibrata bihtimali khuruji min kubulihi. Wala ibrata lan ora ana anggapan iku maujud. Wala ibrata lan ora ana penganggep iku maujud. Bihtimali khuruji rihin kelawan ihtimal memper kemungkinan metune angin min kubulihi saking kubule an-naim mumakin maq'adah. Linu derotihi krono ngongkone metune angin saka kubul jalan ngarep. Nah, Ustaz sama ada iskal. Betul, itu kan dubur terkunci karena tidurnya mumakin. Tapi kubul kan nggak terkunci. Jawabannya fuqaha la ibrata. Betul, kalau yakin keluar angin dari kubul membatalkan wudu. Tapi dalam posisi naum mumakin adahu, keluarnya angin dari kubul ini dianggap nadir, maka tidak dianggap. Betul, kalau nyata-nyata tahakkuk keluar angin ya kentut dari kubulnya ya batal wudhunya kalau tahakkuk. Jadi kalau sekedar tidur tidak, kita kemudian membahas kemungkinan keluarnya angin dari kubulnya karena itu bisa terjadi cuma langka, sangat langka. Ini duroti wadakhala fi dzalika wadakhala lan lebu fi dzalika ing dalam mengkono naum memakinan maq'adahu malau nama apa ma perkara launama malau nama apa oleh lamun turu sapa wong muhtabian hale nganggo ihtiba. Muhtibian hale nganggo ihtiba aido man tegese wong kang ngumpulake dohrohu ing gegere wong wasaqaihi lan wonte selurune wong bi imamatin kelawan imamah au khairihi atau dan imamah. Kala nakdo mengkorano batal iku maujud bihi kelawan ihtiba kelawan malauna ma muhtabian atau kelawan naum muhtabian. Ma bihi kelawan ma launa ma muhtabian atau tidur yang nganggo ihtiba. Ada permasalahan kita di Jawa ini jarang orang menggunakan ihtiba. Ihtiba ini Pak ya. Kita punya rida yang panjang itu diikatkan dari geger sampai dengkul. Jadi nunggu iki kayak nunggu asan-asan ngono. Ya terus mrikene wonten itu nih. Jadi kita tanpa dipegang itu sudah bisa duduk nyaman. Karena ada rida yang mengikat dari punggung sampai ke sini. Itu ihtiba namanya. Duduk ihtiba itu kan dohirnya maq'adahu al-yaihinya kurang menetap di makor di lantai kan ya, tapi itu dimasukkan dalam kategori naum mumakin maq'adahu. Maksudnya ngoten. Wa dakhala fi dzalika maulana ma muhtabiyan. Masuk dalam kategori mumakin maq'adahu yaitu tidurnya orang dalam keadaan menggunakan ihtiba, ya. Tidak membatalkan. Au khairiha fala naqdu bi imamatin au khairiha fala naqdu.
Wala tamkina lan ora ana tamkin iku mujud liman keduwene wong nama kang turu sapa wong qaidan hale lungguh hazilan hale kuru. Wala tamkina liman nama qaidan hazilan tur hale wong kang kuru. Hazilan tur hale kuru baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Baina ba'di maq'adihi kang iku tetep ing dalam antarane sebagian gon lungguhe wong wa maqarrihi lan gon tetepe wong alias lantene apa tajafin utawi benggang. Kama nakola kaya lenukilhu ing ma sapa Kama nakola kaya lenukilhu ing ma fi sarh sapa sahibu sarhis sagir fi sarhis sagir ing dalam sarhis sagir. Sebagaimana yang dinukil oleh Syahibus Sagir Sarhis Sagir di dalam kitab Sarhis Sagir Anir Rawyani saking Imam Rawyani wa qaralan mikrori hu ing manukila fi Sarhis Sagir wa qaralan mikrori sapa Imam Rawyani hu ing manukila fi Sarhis Sagir wa in ikhtara selajan memilih sapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' annahu sak temene wong sing terlalu kuru ya duduk memakinnya orang yang terlalu kuru iku la yang kudu iku ora batalake apa turune wong lungguh memakine wong sing terlalu kuru wa sahhalan yohehake Imam Nawawi hu ing napa namine ma fil majmu' fir raudhati dalam raudhaipun Imam Nawawi. Titik dulu. Pembahasan sekarang duduk memakinnya orang yang terlalu kurus itu dianggap memakin maq'adahu apa enggak, membatalkan wudu apa enggak, menjadi perselisihan ulama pendapat antara ulama. Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahabnya mengatakan la tamkina, orang yang terlalu kurus duduk dengan menetapkan dua pantatnya di dalam lantai pada lantai itu tetap tidak dianggap memakin. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan la tamkina liman nama qaidan hazila, dengan catatan antara makornya dengan maq'adnya pantatnya dia dengan lantainya ada benggang, itu tidak dianggap memakin maq'adahu kalau itu ada tajafin, sebagaimana ini diterangkan di dalam kitab Sarhis Shahih dan disahihkan oleh Imam Ar-Rawyani dan diikrari oleh Imam Rawyani. Pendapat yang pertama itu tidak dianggap memakin alias membatalkan wudu duduknya orang yang kurus sekiranya ada benggang. Pendapat yang kedua, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya juga disahihkan di dalam kitab Raudhahnya mengatakan lebih memilih tetap tidak membatalkan. Walaupun dia itu kurus, walaupun dia itu ada tajafi, ada benggang antara maq'ad dengan makornya, tetap tidak membatalkan wudu. Itu pendapatnya Imam, ikhtiarnya ikhtarahu an-Nawawi fil Majmu' dan mensahihkannya di dalam Raudhahnya Imam Nawawi. Titik. Permasalahan berikutnya, ahlan wa sahlan. Wala tamkina liman nama ala qafahu mulsikon maq'adahu bi maqarrihi. Permasalahan berikutnya, apakah orang yang tidur melumah sementara kedua pantatnya mohon maaf tetap ditempelkan pada lantai, klep marang lantai, apakah itu dianggap tamkin apa enggak? Jawabannya wala tamkina lan ora ana tamkin iku mujud liman keduwene wong nama kang turu sepeman ala qafahu ing atase kidu eman alias tidur melumah, tidur terlentang, bantalan atau enggak bantalan, yang penting tidur geblak. Yang penting tidur terlentang. Nggih, ya geger ya iki. Kita. Nah, cuma naum ala qafa itu artinya tidur terlentang. Ya kayak mutajian artinya tidur miring kayak gitu nggih. Tidak tamkin liman nama ala qafahu mulsikon hale nempelake maq'adahu bi maqarrihi. Padahal dia itu kedua pantatnya mohon maaf aliyahnya ditempelkan kepada lantai, tetap dia tidak dianggap tamkin. Karena apa? Karena naumnya ala qafahu. Gitu nggih. Selesai. Watani tuha utawi nomor telune daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu dalam Fathul Wahabnya watani tuha utawi nomor telune al ahdas ya, piro-piro hadas allati yantahi biha at-tuhru,
Apa talak tadi itu ikut talaki basyaratai dzakarin wa unsa. Iku gegepokane, saling gegepokane kulit lorone wong lanang lan wong wadon. Ibarat talaki talako ya. Tafa ala wazannya tafa. Tafa'ala itu berarti musyarakah bainatnaini wal aktar. Ibarat fuqaha dengan menggunakan talaki itu artinya Syafi'iyah berpandangan sengaja atau tidak disengaja, yang menyentuh atau yang disentuh sama-sama batal. Talaki basyaratai dzakarin wa unsa. Gegepokan, saling gegepokane kulit lorone wong lanang lan wong. Walau khosiyan